Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kemudian saya akan menjelaskan hukum-hukum apa saja yang terdapat di dalam surah Al-Falaq. Kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan di sini di ayat pertama kita mendapatkan bacaan qul. Terdapat huruf lam yang berharakat sukun dan huruf lam tidak termaksud ke dalam huruf qalqalah. Jadi cara membacanya tidak boleh dimantulkan ataupun ditahan seperti qul ataupun qul. Dan cara membaca yang benar yaitu qul. Qul langsung dimasukkan ke dalam huruf lam sukunnya. Selanjutnya qul ada huruf alif yang berharakat fathah dan huruf ain yang berharakat dhammah. Jadi kita harus bisa membedakan antara huruf a dan huruf u. Selanjutnya qul a'udzu. Di sini kita mendapatkan hukum bacaan mad tabi'i ataupun mad asli. Kenapa? Karena ada harakat dhammah bertemu dengan huruf waw sukun. Dan itu termasuk ke dalam mad tabi'i ataupun mad asli. Dan cara membacanya yaitu dibaca panjang 2 harakat. Kemudian qul a'udzu birabbi. Di sini terdapat huruf ba yang bertasydid. Jadi, kita tidak boleh membacanya terlalu ditahan dan boleh membacanya hanya sedikit ditekan. Birabbi, birabbi. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, birabbil falaq. Di sini kita mendapati hukum bacaan alif lam qamariyah. Sebabnya kenapa? Karena ada alif lam yang berhadapan dengan huruf qamariyah yaitu fa. Jadi cara membacanya dibaca jelas, tidak boleh dimantulkan ataupun ditahan. Dan salah satu ciri khusus dari alif lam qamariyah yaitu alif lamnya berharokat sukun. Selanjutnya qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq. Di sini kita mendapati hukum bacaan qalqalah kubra. Kenapa? Karena ada huruf qalqalah yaitu qa yang sukunnya itu berhenti di akhir ayat. Jadi cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang kuat ataupun dengan pantulan yang besar. Padahal huruf qa ini asalnya huruf hidup, tapi karena diwakafkan jadi mati. Yang awalnya harokatnya kasrah, jadi ketika dia di akhir ayat dimatikan. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan kita akan lanjut kepada ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Minsya. Di sini kita mendapati hukum bacaan ikhfa ausat. Kenapa disebut dengan ikhfa ausat? Apa sebabnya? Karena ada huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf ikhfa, yaitu sya. Dan cara membacanya disamarkan dengan dengung. Apa yang dibaca samar? Yang dibaca samar adalah huruf nun sukunnya, yaitu dibaca di antara izhar dan idgham, tidak terlalu jelas dan tidak terlalu dimasukkan di antara keduanya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf nun, kita sudah bersiap-siap untuk mengucapkan huruf sya. Misya. Jadi dengungnya tidak terlalu eng juga karena ini bukan ikhfa akrab. Jadi yang kita maksud ini adalah ikhfa ausat, yaitu pertengahan antara ikhfa akrab dan ikhfa ab'ad, yaitu dibacanya tidak terlalu eng, ya. Misya.
pertengahan antara izhar dan dengung. Selanjutnya, min syarri. Di sini kita mendapati huruf ro yang bertasydid. Jadi di sini huruf ro-nya tidak boleh terlalu ditahan. Tidak boleh seperti gunnah. Jadi hanya boleh sedikit ditekan. Min syarri. Min syarri. Kemudian min syarri ma. Di sini kita mendapati hukum bacaan mad tabi'i atau mad asli. Kenapa? Karena ada harokat fathah berjumpa dengan alif saksi. Jadi cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Kemudian min syarri ma khalaq. Khalaq. Di sini kita mendapati hukum bacaan qalqalah kubra. Sebabnya kenapa? Karena ada huruf qalqalah yaitu qa yang sukunnya itu karena berhenti di akhir ayat. Sebenarnya asal-usul huruf qa ini berharokat fathah, tapi karena dia diwakafkan jadinya berharokat sukun. Dan cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang kuat ataupun dengan pantulan yang besar. Min syarri ma khalaq. Dan kita akan melanjutkan kepada ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Min sya. Dan di sini kita bertemu lagi dengan hukum bacaan ikhfa ausat, yaitu apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu sya, dan cara membacanya dibaca samar dengan dengung. Jadi saat kita membaca huruf nunnya, yaitu di pertengahan antara izhar dan idgham, tidak terlalu jelas dan tidak terlalu dimasukkan. Dan ketika kita mengucapkan huruf nunnya, maka kita sudah bersiap-siap untuk mengucapkan huruf sya, misya. Dan kita harus ingat bahwa ini adalah ikhfa ausat, yaitu pertengahan antara ikhfa akrab dan ikhfa ab'ad. Kemudian, wa min syarri. Di sini ada huruf ro yang bertasydid, jadi tidak boleh terlalu ditahan dan hanya boleh sedikit ditekan. Syarri, wa min syarri. Kemudian, wa min syarri gha. Di sini kita mendapati lagi hukum bacaan mad tabi'i ataupun mad asli, yaitu apabila ada harokat fathah bertemu dengan alif saksi, maka dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Selanjutnya, wa min syarri ghasiqin i. Dan di sini ada hukum bacaan izhar halki, yaitu apabila ada kasrotain bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu a, maka dibaca jelas. Selanjutnya, wa min syarri ghasiqin idza. Di sini kita mendapati lagi hukum bacaan mad tabi'i ataupun mad asli, yaitu apabila ada harokat fathah bertemu dengan alif saksi, maka dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Waqab. Dan di sini terdapat hukum bacaan qalqalah kubra, yaitu apabila salah satu huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya itu karena berhenti di akhir ayat, dan sebenarnya asal-usul huruf ba ini berharokat fathah, tapi karena diwakafkan jadinya berharokat sukun. Dan cara membaca qalqalah kubra yaitu dipantulkan dengan pantulan yang kuat atau dengan pantulan yang besar. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan selanjutnya ayat keempat, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min sya. Di sini kita ketemu lagi dengan hukum bacaan ikhfa ausat. Apa itu ikhfa ausat? Ikhfa ausat adalah apabila ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu sya, maka cara membacanya dibaca samar-samar sambil berdengung. Apa itu samar-samar? Maka samar-samar itu adalah tidak terlalu jelas dan tidak terlalu dimasukkan, atau tidak terlalu izhar dan tidak terlalu idgham. Kemudian wa min syarri. Di sini ada huruf ro yang bertasydid, maka kita tidak boleh membacanya terlalu ditahan, maka hanya boleh sedikit ditekan karena ini bukanlah gunnah. Kemudian wa min syarrin na. Di sini kita bertemu dengan hukum bacaan alif lam syamsiah. Apa itu alif lam syamsiah?
Alif lam syamsiah adalah apabila ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiah, yaitu nun. Di sini alif lamnya tidak dibaca, melainkan langsung dimasukkan ke dalam huruf syamsiahnya. Dan salah satu ciri dari alif lam syamsiah adalah setelah alif lamnya ada huruf yang bertasydid. Selanjutnya, wa min syarrin. Di sini ada hukum bacaan gunnah. Gunnah adalah apabila ada huruf nun yang bertasydid, maka wajib dibaca dengung dan ditahan 2 harokat. Wa min syarrin. Kemudian wa min syarrin naffa. Di sini ada huruf fa yang bertasydid dan huruf fa tidak termasuk ke dalam huruf gunnah. Jadi tidak boleh ditahan dan hanya boleh sedikit ditekan. Wa min syarrin naffa. Wa min syarrin naffa. Dan di sini terdapat juga hukum bacaan mad tabi'i ataupun mad asli. Kenapa disebut dengan mad tabi'i ataupun mad asli? Karena ditandai dengan fathah yang berdiri. Dan fathah yang berdiri itu mewakili fathah dan alif. Jadi cara membacanya panjang 2 harokat atau panjang 2 ketukan. Selanjutnya, wa min syarrin naffasa. Di sini terdapat juga hukum bacaan yang sama seperti tadi, yaitu mad tabi'i ataupun mad asli. Kenapa? Karena ditandai dengan fathah yang berdiri. Dan fathah yang berdiri itu mewakili fathah dan alif. Jadi dibaca panjang 2 harokat ataupun 2 ketukan. Kemudian wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Al-'uqad. Di sini kita bertemu lagi dengan hukum bacaan alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah yaitu apabila ada alif lam yang berhadapan langsung dengan salah satu huruf qamariyah yaitu a. Maka dibaca jelas, tidak boleh memantul dan tidak boleh ditahan. Dan salah satu ciri dari alif lam qamariyah yaitu alif lamnya berharokat sukun. Selanjutnya, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Di sini kita berjumpa lagi dengan hukum bacaan qalqalah kubra. Apa sebabnya? Karena ada salah satu huruf qalqalah yaitu da yang sukunnya itu berhenti di akhir ayat. Dan sebenarnya asal huruf da itu berharokat kasroh, tetapi karena diwakafkan jadinya berharokat sukun. Dan cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang kuat ataupun dengan pantulan yang besar. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan kita akan melanjutkan kepada ayat terakhir yaitu ayat 5. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min sya. Di sini kita bertemu lagi dengan hukum bacaan ikhfa ausad, yaitu apabila nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu sya, maka cara membacanya dibaca samar-samar sambil berdengung, yaitu tidak terlalu jelas dan tidak terlalu dimasukkan. Kemudian wa min syarri ha. Di sini ada hukum bacaan mad tabi'i ataupun mad asli, yaitu apabila ada harokat fathah bertemu dengan alif saksi, maka dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya, wa min syarri hasidin i. Di sini ada hukum bacaan izhar halki. Sebabnya kenapa? Karena ada kasrotain bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu a, maka wajib dibaca jelas. Kemudian wa min syarri hasidin idza. Di sini ada hukum bacaan mad tabi'i ataupun mad asli. Sebabnya karena ada harokat fathah bertemu dengan alif saksi, maka dibaca panjang 2 harokat. Dan yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini ada hukum bacaan qalqalah kubra. Kenapa qalqalah kubra? Karena ada salah satu huruf qalqalah yaitu da yang sukunnya itu karena berhenti di akhir ayat. Dan sebenarnya asalnya huruf da ini berharokat fathah, tetapi karena diwakafkan jadinya berharokat sukun. Dan cara membacanya
dipantulkan dengan pantulan yang kuat ataupun dengan pantulan yang besar. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, dan saya akan membacakan surah Al-Falaq ini dari ayat 1 sampai ayat 5 sesuai dengan kaidah tajwidnya dan sesuai dengan bacaan yang baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, mungkin hanya itu saja dari saya. Syukron katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.